Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Malakum, apa yang menyebabkan kamu, apa yang menjadikan kamu, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, infiru, segeralah berangkat. Berangkatlah dengan segera. Infiru. Untuk apa? Fi sabilillah, di jalan Allah. Itsaqaltum ilal ard, kamu merasa berat, ilal ard, ke bumi. Araditum, apakah kamu sudah merasa puas? Bil hayatid dunya minal akhirah, dengan kehidupan dunia ini sebagai ganti dari kehidupan akhirat. Fama mata'ul hayatid dunya, padahal kenikmatan-kenikmatan kehidupan di dunia ini, kata Allah, fil akhirah, dibandingkan dengan akhirat, illa qalil, kecuali hanya sedikit saja. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ayat 38 ini turun pada saat persiapan perang Tabuk. Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau biasanya ayat diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka biasanya setelah itu ada perintah. Tetapi ayat ini tidak. Setelah Allah menyapa ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, justru dilanjutkan dengan satu pertanyaan dari Allah. Apa itu? Malakum idza qila lakum, apa yang menyebabkan kalian, apa yang membuat kalian sehingga pada saat dikatakan kepada kalian, infiru fi sabilillah, berangkatlah kalian. Untuk apa? Untuk berperang di jalan Allah. Ini pertanyaan dari Allah. Tapi pertanyaan ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab, karena pertanyaan ini adalah pertanyaan yang justru Allah menghina orang-orang yang dimaksud di ayat ini. Inilah yang dinamakan al-istifham al-inkari dalam kalimat-kalimat Al-Quran. Pertanyaan yang bukan untuk dijawab, tetapi pertanyaan justru untuk mengingkari perbuatan yang dilakukan. Hei orang-orang yang beriman, kata Allah, apa yang menyebabkan kalian ini sehingga pada saat qila lakum, dikatakan kepada kalian, apa yang dikatakan dan siapa yang mengatakan? Ya, di sini tidak disebut siapa yang mengatakan. Idza qila lakum, yang mengatakan ini adalah Rasulullah yang dimaksud oleh Allah. Yang menyeru kaum muslimin saat itu para sahabat adalah Rasulullah, tapi Allah tidak menulis langsung Rasulullah. Bisa saja Allah menulis di sini idza yaqulur rasul, apabila berkata kepada kalian Rasul Nabi Muhammad. Allah tidak mengatakan begitu, tapi Allah mengatakan idza qila lakum, apa yang menyebabkan kalian sehingga pada saat dikatakan kepada kalian, hai kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Allah tidak menyebut Rasulullah secara jelas di sini karena Allah begitu menghormati dan menghargai baginda Nabi. Karena apa? Karena di ayat ini terdapat pembangkangan dari sahabat-sahabat Nabi sendiri, kaum muslimin sendiri yang ada di kota Madinah. Perintah Rasulullah yang akan disampaikan itu ternyata tidak semua orang-orang Islam mematuhi. Ternyata ada sebahagian orang-orang yang membantah perintah Rasulullah.
Sehingga Allah melindungi kehormatan baginda Nabi Muhammad tidak disebutkan secara langsung di dalam ayat ini. Saking cintanya Allah kepada baginda Nabi. Bisa dipahami ya? Lalu apa yang dikatakan oleh baginda Nabi? Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Pada saat baginda Nabi telah mengetahui pasukan Romawi telah sampai di Tabuk dan membuat benteng pertahanan, dan mereka telah siap untuk berangkat ke Madinah, menyerang kota Madinah, maka baginda Nabi kemudian mengumpulkan semua sahabat, dan kemudian baginda Nabi membuat pengumuman, menyerukan. Apa itu yang diserukan oleh baginda Nabi? Baginda Nabi berkata, wahai sahabat-sahabatku, persiapkan diri kalian, persiapkan perlengkapan kalian, kita akan segera berangkat menuju Tabuk untuk memerangi Raja Heraklius dan ke rakyat Romawi dan juga rakyat Mu'tah yang mereka berniat akan menyerang kota kita Madinah, yang mereka berniat akan menghancurkan Islam. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Pernyataan Nabi ini aneh. Karena apa? Karena di perang-perang sebelumnya tidak pernah Nabi itu membuat pengumuman kalau akan berangkat perang. Nabi itu tidak pernah memberikan informasi kepada para sahabat tentang apa? Tentang daerah mana yang akan menjadi tempat berperang. Tidak pernah. Dan juga baginda Nabi tidak pernah memberikan info siapa, kaum apa yang akan dihadapi. Enggak. Biasanya baginda Nabi baru ngomong kepada pasukan setelah pasukan sampai di tengah perjalanan. Bisa dipahami ya? Tetapi khusus untuk perang Tabuk ini, sebelum berangkat, masih persiapan, baginda Nabi sudah membocorkan di mana tempat akan berperang, tempat yang akan dituju, dan siapa yang akan dihadapi. Ini ada kaidah, ada pelajaran yang bisa diambil. Kenapa baginda Nabi menyampaikan terang-terangan saat itu, tidak seperti perang-perang sebelumnya? Karena ayyuhal hadirun rahimakumullah, Tabuk itu tempatnya begitu jauh dari Madinah. Berada di utara kota Madinah, pertengahan antara negeri Syam dan Madinah. Disinilah Tabuk. Jarak dari Madinah ke kota Tabuk itu sekitar 600 km. Berarti kalau dari sini ini sampai mana ya? Sampai Jogja. Sampai Yogyakarta. Kalau dari sini kira-kira. Dan itu ditempuh dengan perjalanan menggunakan unta, menggunakan kuda selama 15 hari baru sampai satu perjalanan. Kalau PP 1 bulan. Begitu jauh tempatnya. Kemudian pada saat itu adalah bulan Rajab. Pada saat itu bulan Rajab. Bulan Rajab itu artinya pada saat es mencair. Rajab itu artinya adalah mencairnya es. Maksudnya bagaimana? Es itu mencair kalau kena apa? Panas. Jadi saat itu musim panas. Begitu panasnya. Ditulis di dalam sejarah suhunya mencapai 50 derajat Celcius. Ana kemarin umroh itu Ramadan, itu 40 sampai 42 derajat Celcius. Jalan nggak pakai sandal, kayak mau gosong itu kaki, telapak kaki, mau melepuh, meloncat. Ini 50 derajat Celcius. Jadi bisa dibayangkan bagaimana perjalanan dari Madinah ke Tabuk. Nah, sehingga baginda Nabi langsung membocorkan tempat yang akan kita tuju untuk perang ini adalah Tabuk. Dan pasukan yang kita hadapi bukan pasukan yang remeh-temeh, tetapi kekaisaran sudah terkenal kekuatannya dan dipimpin langsung oleh Raja
Heraklius. Nah, ayyuhal hadirun rahimakumullah, di sini Allah menyampaikan, malakum, apa yang terjadi pada kalian ini wahai orang-orang Islam? Idza qila lakum, pada saat disampaikan kepada kalian, padahal yang menyampaikan itu adalah nabi kalian langsung, rasul kalian langsung, manusia yang diutus oleh Allah, yang dipilih oleh Allah. Apa yang terjadi kepada kalian? Pada saat kalian diperintahkan infiru fi sabilillah, berangkatlah. Infiru itu berangkat tapi dengan segera, bukan berangkat dengan lemet-lemet, bukan. Infiru, cepat, cepat. Apa yang terjadi pada kalian ini, hai orang-orang yang beriman, yang mengaku beriman? Pada saat nabimu memerintahkan kalian untuk segera persiapan, untuk segera berangkat fi sabilillah, di medan perang, untuk membela Allah, membela agama Allah ini. Sedangkan kamu itsaqaltum ilal ard, sedangkan kamu merasa berat ilal ard, ke bumi. Itsaqaltum, itsaqaltum itu berasal dari kata thaqula. Thaqula itu maknanya berat, tetapi kemudian ada tambahan alif dan taknya ditasdidkan, maka kalimat yang artinya berat itu menjadi bermakna merasa berat padahal sesungguhnya tidak berat. Bisa dipahami ya? Itsaqaltum, apa yang terjadi kepada kalian hai orang-orang yang beriman? Kata Allah, nabimu menyeru, memerintahkan kalian untuk segera persiapan, untuk segera berangkat di medan perang Tabuk, sedangkan kalian itsaqaltum, merasa berat, merasa berat ilal ard, ke bumi. Maksudnya apa? Kalian merasa berat, kalian justru lebih ingin tinggal di tempat tinggal kalian, di rumah-rumah kalian. Itu maksudnya. Jadi pada saat baginda Nabi, para jamaah, mengumumkan untuk segera persiapan perang Tabuk, maka para sahabat-sahabat yang keimanannya betul-betul kuat, maka beliau-beliau menyambut dengan gegap gempita. Sedangkan beberapa orang yang imannya begitu tipis, dan ternyata merekalah yang tergolong orang munafik. Di dalam tafsir disebutkan sekitar 80 orang yang masuk di dalam ayat ini. Merekalah orang-orang munafik. Panggilan untuk berangkat perang, tidak mereka gubris, justru mereka itsaqaltum ilal ard, mereka lebih condong untuk tinggal di rumah-rumah mereka. Kenapa? Karena memang saat itu ayyuhal hadirun rahimakumullah, bulan Rajab, cuaca sedang panas-panasnya. Tetapi bukan hanya itu yang menjadi alasan, juga jarak antara Madinah ke Tabuk 600 km. Dan pada saat itu umat muslim yang ada di kota Madinah sedang menghadapi musim paceklik karena musim kering, sehingga dikatakan sampai-sampai satu buah kurma, satu biji kurma dimakan untuk berdua, karena bahan makanan persiapan sudah hampir habis. Tetapi sebetulnya yang menjadi alasan mereka utamanya bukan dua tadi itu, bukan soal jarak, bukan soal cuaca. Apa? Nah ini, jadi itsaqaltum itu merasa berat berbuat sesuatu karena ada alasan yang disembunyikan. Itu itsaqaltum. Apa alasan yang dirahasiakan? Ternyata mereka tidak mau untuk berangkat perang Tabuk itu bermalas-malasan karena mereka akan segera panen kurmanya. Saat itu musim kering, paceklik, tetapi pohon kurma telah berbuah dengan lebat
dan sudah hampir bisa dipanen. Kalau mereka berangkat ke Tabuk, maka mereka merasa tidak akan bisa manen kurmanya. Ya, subhanallah, ayat-ayat Al-Quran ini. Jadi yang dimaksud itsaqaltum, merasa berat melakukan sesuatu karena alasan yang dirahasiakan. Alasannya tidak disampaikan. Sing disampaikno alasan sing biasa-biasa, tapi alasan yang sesungguhnya dirahasiakan. Ternyata alasan yang disembunyikan itulah yang menjadi sebab utama. Kalau aku berangkat ke Tabuk, maka aku tidak bisa panen kurmaku. Sehingga mereka bermalas-malasan. Nah, ayyuhal hadirun rahimakumullah, ayat ini ditujukan oleh Allah kepada dua golongan. Yang pertama, para sahabat-sahabat yang imannya masih tipis, masih lemah. Dan yang kedua, para sahabat yang mengaku beriman tetapi sejatinya sesungguhnya mereka adalah munafik. Munafik ya begitu, mengaku beriman hanya di mulut. Hanya di mulut mengaku beriman tetapi tidak mau membuktikan dengan perbuatan. Maka terhadap hal seperti ini Allah Subhanahu wa taala kemudian menyampaikan, araditum, pertanyaan kedua. Tadi pertanyaan pertama. Ya. Pertanyaan pertama, malakum? Apa yang terjadi pada kalian ini? Kemudian pertanyaan kedua, karena kalian merasa berat untuk ikut berjihad, berperang bersama Rasulullah, maka kata Allah pertanyaan kedua, araditum? Apakah kamu sudah puas? Puas soal apa? Bil hayatid dunya minal akhirah. Dengan kehidupan dunia ini sebagai ganti dari kehidupan akhirat kelak. Apakah kamu sudah puas dengan dunia ini? Sehingga kamu jadikan ganti dunia ini untuk menggantikan akhirat. Padahal fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil. Padahal kata Allah, sesungguhnya kenikmatan kehidupan di dunia ini dibandingkan dengan akhirat hanya kecil sedikit. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau menyampaikan, wallah, demi Allah, kata baginda Nabi, demi Allah, mad dunya fil akhirah, tidaklah kehidupan dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat itu, kata Rasulullah, illa mithlu ahadukum isba'ahu hadihi fil yammi falyandur bima tarji. Tidaklah perbandingan antara kehidupan dunia ini dibandingkan dengan akhirat, kata Rasulullah, disertai dengan sumpah, demi Allah, kata Rasulullah. Tidaklah kehidupan dunia ini dibandingkan akhirat itu sama seperti kalian mencelupkan salah satu jari tangan kalian ke lautan, kemudian kalian angkat jari kalian, maka yang tersisa hanya satu tetes dari air laut itu, tidak lebih. Itulah dunia yang kamu miliki, kata Rasulullah. Tidak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Nah, ayyuhal hadirun rahimakumullah, kalau kita mau pelajari lebih dalam lagi ayat ini, baginda Nabi itu sudah melakukan perang itu sudah berpuluh-puluh kali, mulai dari perang pertama, perang Badar. Tapi kenapa kemudian Allah baru membuka kedok-kedok para munafik ini baru di tahun 9 Hijrah? Padahal perang pertama kali, perang Badar, itu 1,5 tahun setelah Rasulullah hijrah. Berarti ada jarak 7,5 tahun. Baru Allah menurunkan surat At-Taubah yang membuka kedok para munafik-munafik. Ada rahasia apa di sini sebetulnya? Nah, gitu kalau kita mempelajari Al-Quran. Ternyata ayyuhal hadirun rahimakumullah, memang orang-orang munafik itu akan muncul pada saat merasa sudah enak.
Orang munafik itu tidak akan muncul pada saat masih sengsara, enggak. Tapi begitu merasa sudah kuat, merasa sudah enak, nah baru disitulah muncul munafik-munafik. Sehingga pada saat tahun 9 Hijrah ini baru dibuka kedoknya oleh Allah. Karena apa? Mekah sudah ditundukkan oleh Nabi Muhammad. Mekah sudah dikuasai lagi. Islam sudah berkembang pesat luar biasa. Sehingga saat itulah muncul orang-orang munafik. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Bahwasannya para munafik-munafik itu muncul bukan pada saat awal perjuangan, enggak. Saat awal perjuangan, sama semangatnya. Tapi begitu sudah mendapatkan kenikmatan, sudah kuat, disitulah baru cukul satu persatu para munafik-munafik. Ya Allah. Nah, ayyuhal hadirun rahimakumullah. Kalau kita bayangkan ayat 38 ini. Di zaman baginda Nabi saja, yang memerintahkan langsung baginda Nabi saja, dengan jaminan kalau kalian berangkat menuju medan Tabuk, maka jaminan surga dari Allah, yang menyampaikan baginda Nabi. Itu saja masih ada orang-orang munafik yang tidak mau mengikuti perintah Nabi. Maka bisa kita bayangkan di zaman sekarang yang menyeru, yang mengajak Isa Mahdi, walaupun yang disampaikan sama di dalam perjuangan untuk membela agama Allah ini, jaminannya tidak ada lain, surga. Tetapi ternyata banyak 80 orang yang hatinya tidak tergerak, dikalahkan oleh buah kurma tadi. Kurma, hanya kurma ini. Coba, padahal yang dijanjikan, kalau kamu mau berangkat ke Tabuk, kamu berikan hartamu atau kamu berikan nyawamu sekalipun, maka jaminannya surga. Contoh misalkan, saya sekarang, para jamaah, ayo persiapkan diri sore nanti dengan membawa peralatan cangkul dan segala macam. Kita bersama-sama naik ke Gunung Watangan, kita ambil emas yang ada di sana. Kira-kira bagaimana sambutan panjenengan? Semangat. Karena apa? Jelas saya katakan di sana di Gunung Watangan ada emas yang siap kita ambil, ya. Padahal yang saya katakan itu belum tentu benar, karena yang mengucapkan makhluk yang seperti Isa Mahdi ini. Loh, bagaimana lagi seandainya Allah yang mengatakan melalui baginda Nabi, wahai jamaah, persiapkan diri Anda, bawa perlengkapan, yang punya harta keluarkan hartanya. Untuk apa? Untuk berangkat berperang, karena Allah telah menjamin siapapun yang syahid di medan perang itu, dan siapapun yang mau memberikan hartanya, jaminan dari Allah adalah surga. Kira-kira bagaimana sambutan kalian? Panjenengan. Loh, tadi kalau tak ajak bawa cangkul naik ke Watangan sana, ngambil emas, siap semua. Lah terus kalau diserukan, yang menyerukan ini Rasulullah langsung misalkan, ya, kepada jamaah Darus Sholihin ini, ayo persiapkan senjatanya, asah senjatanya, celuritnya, pedangnya, asah. Untuk apa? Untuk jihad fisabilillah, kita bunuh musuh-musuhnya Allah. Bukan bunuh sesama muslim, dah. Musuh-musuhnya Allah kita bunuh. Kira-kira ya apa? Jaminanmu surga. Nak sing jawab. Makanya ayyuhal hadirun rahimakumullah, membaca ayat ini saya kemudian merenung. Di dalam perenungan saya itu kemudian saya mengucapkan kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau jadikan diriku ini
tidak menjadi umat yang saat itu berada di tengah-tengah Rasulullah. Loh, kenapa Habib? Bukankah nikmat berada di tengah-tengah Rasulullah? Ya, memandang wajah Rasulullah nikmat. Tetapi saya takut seandainya diri saya yang saat itu berada di tengah-tengah beliau, jangan-jangan diri saya termasuk 80 orang golongan munafik-munafik tadi. Maka saya bersyukur Allah menciptakan saya menjadi umat saat ini yang untuk berjihad di jalan Allah tidak perlu mengangkat senjata, tidak perlu kita ngasah pedang, ngasah celurit, tidak perlu, karena Allah telah menciptakan banyak tempat untuk jihad fisabilillah. Tidak perlu mengorbankan nyawa. Beliau-beliau yang bertemu Rasulullah saja ciut seperti ini cuma gara-gara lendani awak dewe. Lendani awak dewe. Makanya jangan asal-asal, ya Allah seandainya hamba engkau jadikan umat yang dulu yang bersama Rasulullah. Embel. Iya saiki awakmu ngomong ngono. Coba lek biyen. Wong saiki masjid yo adzan buanter, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat duhur, panggilan jihad ndak? Panggilan jihad ndak itu? Jihad. Karena saat sampean mendatangi panggilan-panggilan itu di masjid-masjid musola-musola, berarti panjenengan telah memancarkan cahaya agama Allah, dan itu adalah jihad fisabilillah. Lu sampean adzan banter speakernya kok teko nang masjid. Jawaban salat iki lho angel. Lu diajak, ya ayyuhalladzina amanu infiru, berangkatlah untuk apa? Ke Masjid Biru jam 6 pagi hari Jumat. Kita pelajari Al-Qur'anul Karim. Jihad fisabilillah enggak ini? Sing teko ya sakmene. Lho sing lain nang ndi? Loh, ayo kita pikirkan. Inilah Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu infiru, berangkatlah kalian apa? Malam Jumat ke majelis-majelis itu, majelis Yasin, majelis sholawat. Berangkatlah kalian. Sing teko wong 50. Padahal sak RT wonge 200. Sing 150 ki nang ndi kabeh? Loh, ayo coba. Kita hanya dipanggil oleh Allah tanpa sama sekali mengorbankan nyawa, enggak ngorbankan harta. Paling sampean mate urip gawa 5.000 saiki. Oh iya apa ndak? Soale lek tak delok iku kasih sampean gak ono sing 20.000. 5.000, 2.000, 5.000, 2.000 mate urip. Ya Allah. Ngene penjaluke surga wong. Cek murah surga iki. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, kata Allah. Surga itu enggak pernah kamu lihat kenikmatan di surga seperti di dunia. Telingamu enggak pernah mendengar indahnya surga seperti keindahan-keindahan di dunia. Bahkan hatimu pun tidak pernah terbesit tentang keindahan surga. 2.000, 5.000, ngono wis metuwek sampean ahli surga. Nah, ini kita pelajari. Kita ibrahkan pelajarannya ini ke dalam diri kita sendiri. Begitu sulit kita untuk menyambut seruan-seruan dari Allah untuk jihad fisabilillah. Sulit. Ngeluarkan harta 200.000 aja sulit. Padahal di dompetnya ada 1 juta. Sulit. Sudah tahu ada pembangunan masjid, sudah tahu ada pembangunan madrasah, pondok pesantren, sulit kita. Pada saat seperti itu selalu merasa miskin. Selalu merasa miskin. Tetapi kalau di kafe-kafe, di tempat kolam renang hiburan sana, merasa dirinya kaya. Tapi saat diajak untuk infiru fisabilillah,
selalu kita kemudian merasa miskin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Miskin mendadak ya. Kalau acara di TV itu mendadak miskin gitu ya. Mendadak miskin. Nah, ayo ini kita jadikan ibrah. Padahal yang dijanjikan oleh Allah surga. Surga. Baginda Nabi mencela dunia seperti itu. Wallah, demi Allah, dunia dibandingkan akhirat sama seperti kalian mencelupkan salah satu jari tangan kalian ke laut, kemudian kalian angkat. Yang tersisa 1 liter, setengah liter, seperempat liter. Nah, hanya 1 tetes yang menempel di jari kita. Itulah dunia yang kamu miliki, kata Rasulullah. Gak ada apa-apanya. Nah, ayat ini harusnya memberikan semangat kepada kita, ayyuhal hadirun rahimakumullah, bahwa ayo seruan-seruan berjihad. Jihad jangan diartikan ngangkat senjata. Ada itu, banyak begitu itu. Bukan itu jihad. Di samping kanan kiri panjenengan telah disiapkan oleh Allah ladang untuk berjihad. Fakir miskin yang ada di samping rumah panjenengan, janda-janda tua itu ada di rumah panjenengan, itulah ladang jihad panjenengan. Anak yatim piatu yang tidak bisa sekolah, tidak bisa mondok karena tidak punya biaya, itu ladang jihad panjenengan. Perhatikan itu. Janjinya surga, bukan kurma. Ya. Nah, orang-orang munafik itu merasa berat karena digandoli oleh kurma. Karena digandoli oleh kurma. Kalau kita merasa berat digandoli apa? Ya, semuanya sumbernya itu harta. Ya, harta. Makanya kadang sedih saya. Kadang sedih. Tetapi ya kembali lagi Allah menyampaikan kepada baginda Nabi, ojo bersedih ya Muhammad. Kamu ajak mereka tetap nggak mau, sudah biarkan saja urusannya dengan aku, kata Allah. Sehingga saya kalau ingat kalimat itu saya kembali menjadi tenang. Tapi engkau teko sedih meneh. Lantaran apa? Kok cek angele yo sahabat-sahabat konco-konco iki diajak untuk segera berangkat, segera berangkat. Tidak lebih dari 1 jam, 1 jam setengah. Kenapa susah kita? Padahal di rumah kita tidak ada apa-apa yang kita lakukan, tidak ada sesuatu yang penting. Tetapi kenapa pada saat diserukan panggilan-panggilan Allah, telinga kita seperti tertutup, langkah kaki kita begitu berat, sehingga kita lihat musola-musola, masjid-masjid kosong, ayyuhal hadirun rahimakumullah. Sedangkan kita terlelap, terlena di dalam rumah sendiri. Itsaqaltum ilal ard, kalian berat, kalian lebih suka tinggal di rumah-rumah kalian daripada kalian mendampingi Rasulullah untuk berjihad di jalan Allah. Masya Allah, ya. Nah, kemudian terhadap orang-orang yang seperti ini, Allah kemudian menyampaikan di ayat yang ke-39,